Halo, Tribuners Tribuners dan Sobat WK. Kembali lagi bersama saya Giok Mengwan dan Saya Kintoko. Oke, nah beberapa waktu lalu nih Mas Kin, kan sudah diselenggarakan yang namanya ASEAN Paralympics nih di Kamboja ya. Betul. Nah, ajang olahraga ini kan merupakan ajang besar ya di Asia Tenggara bagi para atlet difabel. Betul. Nah, biasanya kan kalau di ajang-ajang kayak gini tuh, ajang-ajang olahraga kan suka ada anthemnya tuh. Kemarin tuh FIFA juga kan rame tuh. Nah, seru ya. Nah, ternyata ASEAN Paralympics juga punya dan baru tahun ini punya. Ya. Nah, dan biasanya kan kalau pencipta lagu gitu kan kita biasanya kalau ajang-ajang besar taunya dari luar negeri. Nah, Betul. ternyata dengan membanggakannya nih, ternyata anthem dari ASEAN Paralympics ini, lagunya ini dibuat oleh orang Indonesia. Yaitu Mbak Natalia Cahya. Tapi sebelumnya nih, dia udah ada di sini, cuma kita bakal ngobrol dulu sama sebentar dengan Sekretaris Jenderal APSF Kolonel Senior Dr. Wandi Toswan. Sudah tersambung melalui Zoom. Hello, Mrs. Toswan. My friend from Indonesia. Okay, how are you? I'm okay. Very good. Thank you. Okay. I want to ask you, maybe first question is how you meet Mrs. Natalia. Okay, actually, we have been that time we do for the 12th ASEAN Paralympic Indonesia, and she herself like to help us, to promote the ASEAN Paralympic by bringing a very nice song for the closing ceremony. So that is the first time that I met Miss Natalia in Indonesia. Okay, and why did you choose the song for anthem for ASEAN Paralympics? What's the reason? The reason is because I can see from her endeavor and also from her contribution with singing and also her charity. So I bring her because she's a very good-hearted person. So APSF doesn't have our own anthem for about 24 years. So to bring with a very good person who wants to contribute the thing to the ASEAN, she will be the best one, and also with her singers. So this is why we asked her to help us to initiate the first ASEAN Paralympic song and also for the anthem. So that is very impressive. Okay, awesome. You chose her. The main reason because his kind heart, right? That's right. She has a good-hearted, and she wants to help the disability person. It's not only from Indonesia. We can help from ASEAN countries, 11 countries, and around the world. So this is why she's the one that's very inspired at least people during the opening ceremony of the 12th ASEAN Paralympic in Cambodia, particularly the Prime Minister of the Cambodia, His Excellency Hun Sen, also loved our song. Okay. Why do you like this song so much? I think the first thing is to inspire the person of disability. We need the song to inspire them, but the song is not only for some kind of the sport inspiration, but also about the quality of life and very some of the mentally they can feel very good by like a song treatment. So this song, if you can hear from this song is very beautiful. It can bring the beautiful hearts together. This is the why that we use this song. Okay, maybe last question. Maybe I want to ask you, maybe you want to tell anything to Mrs. Natalia about the anthem? I would like to, first of all, to thank God, because even I'm not Christian, but I believe that she has been inspired by God. And Natalia has been producing the song to help the people around the world. I would like to say thank you to her, and also would like to work together with her and believe that she will be a very good and key person that can help. She not only helped for the ASEAN Paralympic for 11 countries, she also has composed the song for APC anthem. Yeah. So I was very excited to hear the national APC flag raised with the song composed by Natalia. She is very impressive. Okay. Thank you so much, Mrs. Wandi, for your time.
Thank so you. much. Bye-bye. I got to go now. Goodbye. Thank you. Nah, sekarang tadi kan sudah kita sampaikan ya kalau di sini kita sudah kedatangan langsung Mbak Ibu Natalia Sutrisno Cahya. Wis. Apa kabar Mbak? Baik. Mbak sekarang tinggal di Jakarta kan ya? Tapi sebelumnya Iya, emang sering ke Thailand. Nggak sering juga sih, kalau pas ada kegiatan aja ke Thailand. Oke. Nah, mungkin boleh diceritain tadi kan dari sudut pandangnya Mrs. Wandi ya. Gimana pertama kali ketemu Mrs. Wandi sampai akhirnya lagunya ciptaannya dipilih jadi anthem. Oh, jadi waktu itu kan salah satu lagu yang saya ciptakan itu kan menjadi tim song ASEAN Para Games yang di Solo untuk bahasa Inggrisnya gitu kan. Nah, pas kebetulan kan performance-nya juga bagus ya. Ada Delon, ada Ricardo Rio, ada Inara Detri, bahkan itu saya beranikan Ricardo Rio yang tidak pernah naik panggung sama sekali, dia bisa naik panggung sebesar itu gitu ya. Terus ada Delon juga ya di situ, dan memang Kolonel Wandi ya itu senang sekali dengan lagu ini gitu. Terus dia bilang, aduh lagunya bagus banget, sampai dia berjoget. Terus dia bilang sama saya, Natalia, APSF tidak punya anthem. Tapi saya tidak tahu kalau itu sudah puluhan tahun tidak punya anthem, saya tidak tahu. Saya tahunya seperti itu. Terus saya langsung menawarkan, saya buatkan lagunya ya, saya bilang gitu. Oh bisa kamu buatkan? Iya. Coba kamu dengarkan melodi ini, kamu suka nggak? Terus saya kirim melodinya. Dan terus ternyata dia suka gitu. Oke, jadi emang sebelum ketemu sama Mrs. Wandi ini udah punya stok lagu gitu ya? Iya, ada 25 lagu. Ada 25 lagu, luar biasa. Dari tahun berapa itu Bu berarti? Atau lagu yang kemudian diajukan itu langsung satu lagu inikah? Atau ada beberapa pilihan yang lain? Mungkin saya cerita awalnya gitu. Betul. Ya, saya boleh, membuat lagu gitu ya. Membuat lagu. Jadi saya ini per hari ini saya juga tidak merasa bahwa saya ini adalah seorang komposer atau pencipta lagu. Karena waktu itu kejadiannya adalah miracle dari Padahal Tuhan. banyak lagu yang udah diciptakan ya, Bu ya? Iya, tapi nggak kerasa sampai hari ini. Sampai teman saya pun waktu membaca berita-berita di internet itu, saya membuat lagu ASEAN, kemudian membuat lagu lagi anthem Asia, tidak percaya karena emang kamu pencipta lagu, tidak pernah berbicara tentang lagu gitu ya kan. Nah itu juga, jadi tahun 2011 itu di suatu malam ya, saya berdoa sama Tuhan, Tuhan tolong dong supaya saya bisa bikin lagu, ini saya minta tolong orang untuk bikin lagu Maria Moniclasis Foundation, sampai sekarang belum jadi, tolong saya dikasih karunia bisa bikin lagu, itu saya berdoa pada Tuhan, dan Tuhan kabulkan jam 10 malam, saya seperti bisa berdengung, bisa menyanyi begitu. Saya kaget loh, kok saya bisa begitu. Padahal sebelumnya nggak pernah begitu ya, Be? Tidak tahu not balok sampai sekarang hari ini. Tidak tahu musik juga. Terbiasa untuk Tidak berbunga. Saya kalau di karaoke diem aja. Di karaoke aja diem. Tiba-tiba kok ini bisa. Ini benar-benar keajaiban ya. Iya. Gitu. Jadi Tuhan tuh benar-benar kasih apa yang saya minta begitu. Karena dalam doa saya kepingin bisa membuat lagu gitu. Ya di karaoke senang kalau dengerin orang nyanyi. Saya juga nyanyi tapi bukan sebagai penyanyi yang bagaimana gitu ya kan. Nah itu saya bisa bikin lagu, saya juga kaget. Lalu hari kedua saya bisa bikin lagu lagi. Ini sampai kapan ini? Hari ketiga bisa bikin lagu lagi. Nah, terus kemudian berawal dari menggambar ya. Jadi saya membuat lagu itu berawal dari menggambar gitu. Nggak tahu kenapa ketika saya menggambar tuh seperti keluar melodi begitu. Itu berawalnya. Nah, sampai 25 hari. 25 hari. Terus-terusan itu? Terus-terusan begitu. Ada lagu untuk William dan Kate, ada lagu untuk Tohoku. Dan lagu yang saya sampai berdendang itu adalah lagu Wills to Heal yang nantinya pertama dinyanyikan oleh Eyang Titik Puspa. Nah, seperti itu. Jadi itu seperti kayak karunia ya. Tapi setelah itu stop, tidak bisa membuat lagu. Hanya 25 lagu. Hanya 25 lagu dan selama 25 hari. Cuma 25 di hari. tahun 2011. Jadi sehari satu. Sehari satu. Iya. Dan itu sudah tidak bisa membuat lagu lagi sampai bertahun-tahun. Sampai bertahun-tahun. Nah, sehingga waktu pas Kolonel Wandi minta lagu untuk APSF, saya tawarkan lagu yang mana ini lagu Itali tadinya. Lagu Itali judulnya Carpe Diem.
Bukan. Ini sorry. Itu untuk tim song Asian Para Games yang 2000 yang di Solo ya. Kalau yang Colonel Wandi ini lagu South Africa. Jadi saya membuat lagu untuk Nkosi Johnson yang ada di South Africa. Yayasan yang mengurus orang-orang HIV/AIDS beserta orang tuanya tinggal di sana. Lagunya tuh untuk Nkosi tadi. Berarti lagu yang dibuat tuh emang dari awal pakai bahasa Inggris tuh? Bahasa Inggris, iya. Saya nggak bisa pakai bahasa Indonesia. Jadi saya bikin liriknya pakai bahasa Inggris gitu. Nah itu saat menciptakan lagu, satu lagu misalnya, tiba-tiba kepikiran ini untuk lembaga foundation untuk HIV/AIDS di Afrika Selatan, ini untuk India, untuk kemana gitu. Nah, itu apa itu? Jadi enggak seperti itu. Saya cuma dalam saat doa saya bilang gini, Tuhan, saya kok mendadak bisa 25 lagu ya, membuat 25 lagu ya. Saya berjanji padamu, lagu ini akan saya kirim ke dunia, tapi tidak komersial. Saya bilang seperti itu. Nah, terus kenapa saya bisa seperti itu ketika saya pergi ke Johannesburg? Itu kan Yayasan Maremonik, saya pendiri Yayasan Maremonik, saya ke Johannesburg, saya merasakan Nkosi Johnson di situ, sehingga saya pikir ini melodinya yang ini, seperti itu. Ini cocok untuk untuk ini, seperti itu. Nah terus kemudian melodi itu saya rubah kepada untuk lagu APSF ini gitu kan, lagu APSF rubah total. Jadi rubah total liriknya, terus ada bagian-bagian yang saya rubah-rubah begitu kan. Saya berikan ke Colonel Wandi dan dia suka sekali gitu. Dia bilang, oke Natalie ini aja. Jadi saya senang, akhirnya saya nggak usah bikin lagu baru nih, karena sudah nggak bisa gitu. Ibu barangkali ini mesti lagi minta pertolongan Tuhan. Tolong Tuhan bikin lagu lagi, mungkin bisa tuh. Iya, karena memang hanya Tuhan yang bisa. Dan itu harus punya semangat kan. Semangat untuk kepengen kembali ke 2011 itu kan, karena begini, saya ini kan tidak orang sosmed. Lalu lagu-lagu, saya bisa bertemu dengan para singer yang membantu ya. Singernya juga Angel Peters juga pernah membantu ya. Banyak sekali gitu ya. Terus Titik Puspa, kemudian juga malah yang menang Golden Boss, yang dapat Golden Buzzer pun juga singer kita ya, orang Amerika gitu ya. Terus kita juga bertemu dengan para maestro ya, musician Asia ya, seperti Mas Dwiki Darmawan, Pura Caraka, siapa tuh, banyak sekali lah ya. Terus juga yang di Amerika itu malah yang membuat film-film blockbusternya Amerika itu Michael Perricone juga. Terus jadi ini banyak sekali yang sudah support begitu. Tapi saya kan orangnya kan kalau punya lagu nggak pernah saya share, tidak pernah saya masukkan YouTube, disimpan aja gitu. Bahkan Kate Martin yang sekarang sudah meninggal ya, saya nggak tahu ya, itu juga membuat lagunya dan menyanyi lagi Kate Martin. Terus saya bilang sama Kate Martin, loh kok saya nyanyi orang nggak bisa lihat, nggak bisa dengar suara saya. Iya Kate, nanti biar aja Tuhan yang atur ya kapan lagu ini bisa saya buka, begitu ya saya bilang. Kemudian Sandra Rimers yang sekarang juga sudah meninggal ya. Sandra Rimers itu divanya Belanda, dia menyanyi sampai datang ke Indonesia, rekaman sama saya di Musika Studio, karena Musika Studio selalu support kita ya, Bu Ajin itu selalu support, dan itu menyanyi Melody for the World. Sampai sekarang lagunya juga saya tutup, tidak pernah saya keluarkan. Nah jadi ini suatu lagu yang tidak saya promo gitu, karena saya hanya melakukan perintah Tuhan gitu ya. Buat apa saya promo, toh saya juga tidak mau komersial. Seperti itu lagunya. Alena Wu juga support gitu ya. Alena Wu, Delon itu support dari 2011. Delon yang menyanyi lagu untuk Tsunami Tohoku. Bu Natalie sempat ini ya sih setelah selesai 25 lagu menuliskan kemudian menyimpan lagu itu, apa yang mau Ibu lakukan ketika merasa stop, tidak bisa lagi. Nulis lagi. Berarti kalau misalkan penulisan berat blok gitu. Betul. Ya. Karena kan memang pekerjaan saya itu ngurusin anak cacat, anak sakit, orang sakit yang hampir meninggal ya. Yang sehari-hari Ibu lakukan sehari-hari adalah itu mengurusi teman-teman disabilitas. Happiness, tidak hanya disabilitas, yang mempunyai penyakit tahap terakhir, yang berkebutuhan seperti stadium 4 segala itu yang menjadi hidup saya. Jadi ketika stop ya tidak apa-apa gitu. Tidak apa-apa. Tapi suatu saat nanti ya di tahun 2023 ya, itu saya bisa bikin satu lagu baru lagi. Oke. Nah, rencananya itu udah ada rencana pengen buat apa atau? Jadi itu tidak ada rencana untuk buat apa gitu ya. Karena saya ketika mungkin saya bisa cerita ya, inspirasinya bagaimana sampai ada lagunya untuk ASEAN Paralympic Committee Anthem itu. Jadi
sebetulnya tuh saya lagi senggang aja sih. Saya senggang setelah membuat lagu untuk APSF ini Anthem, judulnya The Greatest Love of APSF. Saya senggang mainan YouTube baru itu apa namanya, YouTube Premium gitu. Oh, ini YouTube Premium begini. Nggak taunya kok saya dengar di YouTube itu ada suara nyanyian K-drama star Ji Chang-wook. Nah, lagunya Sarange Jinagamyeon. Itu saya dengerin terus. Saya kalau udah suka lagu tuh denger terus, puter terus sampai satu hari bisa muter lagu itu gitu. Sampai kusut ya. Seperti itu. Nah, itulah yang membuat saya punya kayak semangat gitu. Tuhan, bantu saya supaya saya bisa bikin lagu lagi satu aja. Saya sampai doanya seperti itu. Dan ternyata 5 Februari 2023 ketika saya bangun pagi, melodi itu sudah ada. Oh iya. Melodinya di 5 Februari 2023 dan tidak tahu itu untuk lagu siapa begitu. Nah, terus saya berdoa lagi sama Tuhan, Tuhan saya sudah punya lagu, tapi ini kok ini ya ternyata suara nyanyiannya Ji Chang-wook ini ya yang bisa mengembalikan saya ke tahun 2011 begitu. Lalu terus kemudian ya nggak tahu apakah lagunya itu ada sedikit nada-nada Korea, saya juga tidak tahu ya. Yang namanya itu saya cuma berdoa sama Tuhan, pagi hari saya bangun saya sudah bisa nyanyi. Na 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 na. Saya kaget, hah? Melodi baru ini, makasih ya Tuhan, seperti itu. Nah, jadi itu semua terjadi secara miracle ya. Nah, terus kemudian pas opening ceremony, saya duduk di sebelahnya CEO ASEAN Paralympic Committee, Mr. Tarek. Tarek langsung bilang sama saya, bagaimana perasaan kamu nih? Sekarang semua orang pada berdiri, saya juga berdiri. Terus kemudian juga 65.000 orang di stadion nih mendengarkan lagu yang kamu ciptakan gitu ya. Perasaan kamu gimana, Natalie? Aduh Tarek, saya terharu deh, saya mau nangis nih, saya bilang begitu. Terus dia bilang, would you mind to make anthem for APC? Hah? APC belum punya anthem? No. Oh, I already have the song. Nah, saya langsung tahu, oh ternyata lagu itu untuk APC Anthem. Langsung disetujui aja tuh Ibu ya? Saya langsung iya. Karena buat saya tuh, kan lagu itu kan saya kasih untuk orang-orang yang perlu gitu kan. Kayak seperti ini kan, APSF tadi bilang kan, Senior Kolonel bilang 20 tahun atau lebih tidak punya anthem ya. Nah, berarti kan perlu begitu kan. Nah, ketika saya sudah seperti itu, saya sudah tidak berpikir royalti lagi. Royaltinya saya berikan kepada APC. Seluruh lagu? Atau hanya lagu-lagu tertentu yang diberikan kepada... Jadi kan ini belum di launching. Nanti kalau sudah launching ya sudah royaltinya saya berikan. Saya mesti harus ikhlas karena saya merasa Tuhan memilih saya. Saya bisa membuat lagu untuk 11 negara ASEAN, 45 negara Asia, lagu anthem Paralimpik. Dan saya tidak mau mengecewakan Tuhan. Tentunya Tuhan nggak kepingin saya komersial. Sehingga saya sudah tidak berpikir royalti, tetapi nama saya sebagai pencipta lagu, sebagai komposer akan dikenang sampai generasi-generasi berikutnya. Seperti itu aja sih. Siapapun penyanyinya Ibu ya? Siapapun penyanyinya. Di 45 negara itu, yang penting nama Ibu Natalie tercantum di situ. Itu memang mereka yang minta. Kemudian dari Kolonel Wandi dan saya nanti akan bersama-sama membuat lagu APSF ini ke 11 bahasa. Dan jadi nanti setiap ASEAN Para Games akan ada lagu anthem dengan bahasa yang berbeda-beda. Itu kenapa? Pertimbangannya apa tuh, Bu? Karena Kolonel Wandi yang kepingin sih. Dia bilang, Nat ini bisa dibikin ke 11 negara ya bahasa ya gitu. Terus saya bilang, oh ya bagus ya. Saya bilang tuh bagus sekali gitu. Nah, untuk respon keluarga sendiri gimana, Bu? Dengan Ibu membuat lagu terus akhirnya sampai dikumandangkan gitu di negara lain gitu kan? Ya saya malah kalau yang China ini mungkin saya belum terlalu berbicara dengan keluarga ya, karena mama saya juga stroke kan ya. Papa saya tapi mungkin sudah tahu ya, asal dia kan dia tahu berita saya selalu lah ya begitu. Karena saya tidak pernah merasa gitu loh, Mbak. Jadi saya tidak pernah merasa saya ini pencipta lagu, saya ini komposer. Tapi di suatu pagi saya kaget gitu. Loh, kok aku sudah jadi komposer dunia ya? Yang mana sampai dari ASEAN Paralympic Committee ya memberitakan secara official kepada seluruh dunia bahwa lagu yang saya ciptakan itu akan dibuat untuk di setiap anthem di setiap ASEAN Para Games dan ASEAN Youth Game gitu.
buat saya itu suatu hal yang saya cuma bisa berterima kasih kepada Tuhan, begitu aja sih. Saya udah nggak bisa ngomong apa-apa lagi, saya speechless juga gitu. Karena nggak kerasa ya, per hari ini pun nggak kerasa sebagai pencipta lagu. Nah, untuk selain bantuan dari Tuhan, tentunya pasti ada dukungan-dukungan lain kan saat membuat lagu ini. Dukungan dari siapa aja sih? Kalau Paralimpik ya, saya bicara Paralimpik. Okay. Jadi orang pertama yang saya ajak berbicara itu adalah Sekjen NPC Indonesia, Bapak Rima Ferdianto. Dan tentunya Pak Seni Marbun juga support. Sampai dari pertama kali saya bikin lagu untuk jadi saya waktu itu perkenalkan lagu di tahun 2018, saya masih belum bertemu dengan Pak Rima untuk yang ASEAN Para Games yang di Solo. Yeah. Nah, saya cerita dengan Pak Rima support bahwa waktu itu memang belum ada lagu anthem. Saya bilang, Pak, saya bikinkan lagu ya. Oh ya silakan Bu Natali, dia support kan. Jadi sudah tidak usah membayar Pak. Nanti penyanyi kita itu akan maju ke panggung tanpa bayaran Pak. Dan benar terjadi. Penyanyi kita maju ke panggung di ASEAN Para Games yang di Solo itu tanpa bayaran, termasuk Delon, Inara Detri, dan Ricardo Rio. Dan itu Pak Rima tuh support. Kemudian saya cerita lagi, Pak, ini kita mau bikin anthem untuk APSF di Kambodia. Wah, Indonesia seneng ya Bu ya, karena kan memang sampai ditulis juga di Kemenpora gitu bahwa 2 pencapaian prestasi Indonesia di ASEAN Para Games Kambodia itu adalah juara umum, Indonesia sebagai juara umum, dan juga lagu diciptakan oleh saya sebagai anthem, seperti itu. Dan terus Pak Rima untuk yang di Hangzhou ini juga support lagi Pak Rima dari NPC Indonesia dan Kemenpora tentunya ya. Tentunya tiket saya juga disupport sama Kemenpora. Terima kasih Kemenpora dan yang lainnya ya seperti itu ya. Mungkin dia tahu ya kalau saya memang melakukannya dengan ikhlas seperti itu. Karena memang sudah sepatutnya ya kalau misalkan memang anak bangsa berprestasi harus didukung oleh pemerintah. Iya. Terus selain sebagai pencipta lagu nih, ternyata Bu Nataliin juga menyutradarai film dokumenter ya, berjudul Bokia. Movie Bokia. Iya. Wah, itu sudah lama di tahun 2019 ya. Jadi itu juga sama. Jadi ketika saya melihat Bokia di Singapura begitu, saya sampai dibilang, kamu mau nggak jadi teman Bokia gitu? Oh, teman Bokia. Kenapa? Ini adalah olahraga yang jarang diperhatikan orang gitu. Jadi ini olahraga orang-orang yang cacatnya berat saja yang bisa bermain Bokia. Dia memakai kursi roda. Nah, waktu itu salah satu atletnya itu malah bilang sama saya itu makan painkiller 1 hari 14 painkiller. Wah. Nah, pada saat syuting saya tuh ya kebetulan kan memang tidak ada yang mau dibayar, tidak ada, semua kan dibayar. Akhirnya saya sebagai sutradara, saya sebagai produser sendiri ya. Waktu saya syuting atlet itu, bener-bener dia sudah makan 5 painkiller. Saya bilang stop, jangan makan lagi, gak kuat Natali sakit. Jadi saya mana tega, sudah jam 12 malam saya ambil gambar dia gitu kan, dan dia masih mengkonsumsi painkiller itu. Dan dia bilang, that is me, katanya begitu. Saya pengen bisa bermain Bokia, karena itu saya harus makan painkiller. Karena itu saya dan itulah orang pertama yang mensupport film movie Bokia itu adalah Presiden ASEAN Paralympic Committee di tahun 2019 dan CEO-nya Mr. Tarek. Sehingga sudah seperti keluarga saya. Ketika Mr. Tarek bilang, kamu mau bikin untuk EPC, saya tentu langsung mau. Sudah seperti keluarga. Itu awalnya kenapa Bu? Tiba-tiba kepikir untuk bikin film dokumenter. Ya karena memang atlet-atletnya juga bilang, Natali tolong dibikinkan kalau bisa film ini. Dan itu film pertama di dunia kayaknya. Belum pernah ada film Bokia ya di bioskop gitu ya. Jadi saya langsung merasa bahwa saya akan bikin film movie Bokia ini. Dan tentunya itu berjalan-jalan ke negara-negara termasuk Jepang, termasuk China, termasuk Korea, termasuk Thailand, yang mana juga dia bingung kenapa harus Natali yang membuat film. Toh di tempat negaranya banyak sekali gitu. Kenapa harus saya? Dan itu saya juga meyakinkannya dengan cara saya berdoa pada Tuhan gitu. Dan akhirnya NPC semua support di Asia Tenggara, Southeast Asia ya. Enggak ya, ada Jepang, ada Korea, ada China di Asia. Tapi 10 negara yang support. Akhirnya bisa bikin dan kita screen. Kita screen di CGV Cinema yang di Grand Indonesia itu. Lalu kita screen di Thailand.
Nah, waktu itu bersama dengan yang sekarang Presiden NPC Thailand, kemudian disupport dengan Pak Ahmad Rusdi dan Ibu Anita Rusdi dari KBRI Thailand. Jadi bagus sekali screennya yang di Thailand itu. Itu memang ceritanya dari Ibu setelah dapat ide dari atlet disabilitas, kemudian Ibu menyusun ceritanya, atau ya dokumenter kan memang hanya mendokumentasikan jadi aja saya melihat seperti kayak percakapannya dengan para atlet itu ya. Jadi saya itu mensyuting, mengambil gambar itu berdasarkan pengalaman dia gitu. Seperti contohnya misalnya yang bagaimana seorang boccia China gitu ya, itu bisa berkembang sampai sekarang. Itu ternyata misinya cuma satu, bukan menjadi nomor satu, tidak. Misinya boccia China itu adalah ingin punya banyak teman. Nah, seperti itu. Sehingga waktu saya ambil gambarnya, saya bilang, dan dia ini orang yang sangat pemalu sekali, yang sekarang juara juga ya, juara yang di Asian Para Games itu. Saya bilang, oke, kalau gitu kau keluar dari sudut sebelah sana, sudut yang benar-benar gelap, kau keluar dari situ, kau menggayuh kursi rodamu, dan disitulah startnya. Kan itu tiap negara macam-macam tuh. Filmnya ada China, ada Korea, ada Jepang, scene-nya bermacam-macam. Itu untuk scene China, misalnya seperti itu. Terus kemudian di Korea juga seperti itu. Jadi di udara 9 derajat itu Jong Howon itu yang main boccia itu, dia memegang medali. Saya bilang, kau megang medali, kau bilang terima kasih Tuhan dengan megang medali ini, dengan keadaannya sangat dingin itu di puncaknya, kayak di puncak bukit, dan itu di Paralimpik Nasional Korea, seperti itu. Jadi semuanya memang sangat mengharukan. Itu memang Ibu sendiri yang memilih atau dibantu sama idenya? Ya. Jadi nggak tahu kenapa ya idenya bisa keluar begitu, tapi juga disupport sama atlet-atletnya juga karena Ibu juga kan? Oh tidak, pemilih atletnya itu atau dari negara masing-masing banyak. Jadi ketemu waktu itu di Asian Para Games 2018 kan ketemu mereka semua itu. Nah, saya bilang saya akan bikin film boccia. Kamu mau? Iya, saya mau, Bu Natali datang ke negara saya itu. Jadi terus kemudian saya tahu, oh nih atlet ini seperti itu. Jadi artinya begitu pelaksananya lebih mudah ya? Iya. Bawa tim besar atau memang hanya tim kecil itu? Oh, saya cuman sama, jadi saya tuh cuman sama fotografer aja ya, sama kameramen aja, berdua aja dengan kameramen, dan kameramennya itu juga sangat baik hati ya, dia tidak dibayar itu. Kita cuma provide tiketnya aja, dia tidak dibayar, dan dia mau melakukan itu. Namanya Raymond, orang Singapura. Tapi nggak cuma Raymond, ada beberapa lagi juga begitu. Sukarela ya, demi kemanusiaan. Bahkan ini saya mungkin cerita ya, jadi ini ada suatu hal yang aneh sekali yang terjadi. Jadi waktu pas di Korea itu saya tidak ada kameramen nih ceritanya ya. Saya bawa cuman anak-anak yang anak remaja lah ya, yang bisa memotret dan bisa memvideo. Hanya itu aja. Dan terus kemudian anak tim Paralimpik ada yang bisa memvideo, tapi tidak bagus Natali, udah tidak apa-apa. Kita berdoa Tuhan maunya seperti apa. Dan itu percaya tidak percaya ya, akhirnya yang mensupport menjadi kameramen itu adalah kameramen terbaiknya CJ Entertainment. Yang saya tidak kenal didatangkan seperti itu. Juga di Jepang, saya tuh sudah hampir nangis di Jepang karena Jepang sudah prepare semuanya, dan saya tidak bawa kameramen, dan itu unbelievable sekali. Jadi 2 jam sebelum hari H itu saya dibantu dengan kameramen, salah satu kameramen terbaiknya Jepang. Jadi dari tidak dikenal semua, dan itu tidak ada bayaran sama sekali. Jadi movie boccia budgetnya zero sampai screening. Zero. Membuktikan ya kalau Tuhan buat kemanusiaan tuh kayaknya ada aja jalannya gitu ya. Iya, semua sudah diatur semua kan. Betul. Saya di CV juga nggak bayar, ini nggak bayar, semua nggak bayar. Seperti itu. Ibu ada kepuasan ketika film itu akhirnya ditayangkan. Iya, itu pas screening itu ada 500 orang kayak yang lihat ya. Mereka semua atau mengundang pencinta film atau di Indonesia semua jadi gimana ya? Bebas gitu, orang pada datang begitu ya. Kita undang-undang seperti itu. Kalau di Thailand khusus dari Paralimpiknya, terus kemudian KBRI punya teman gitu. Tapi kalau di Indonesia kayaknya bebas ya waktu itu. Dan itu sangat sangat menyenangkan sekali ya. Dan kebetulan memang teman saya itu Ibu
istri dari Bapak Anies Baswedan ya. Yeah. Waktu itu pas karena semua saya undang pas pada nggak bisa datang, terus Ibu Anies itu buka gongnya. Iya, saya percaya, saya cuman Tuhan siapa yang akan membuka gong, biarkan ini. Nah, tapi pada saat saya screen di mana itu di Thailand, keluarga dari wakil presiden, anak tertua dari wakil presiden Indonesia juga support kita waktu di Thailand. Jadi banyak sekali yang support yang saya tidak tahu sebelumnya gitu. Luar biasa banget. Nah, dari tadi kan kita ngomongin soal kemanusiaan. Nah, jadi pengen tahu nih awal mulanya Bu Natali ini berkecimpung di bidang kemanusiaan, latar belakangnya apa sih? Jadi mungkin saya bilang sama pemirsa juga bahwa di 17 tahun yang lalu, air mata saya dengan adanya nanti ini ya, Maria Monique, mungkin semua pada tahu ya, anak saya yang sudah meninggal dan itu menginspirasi saya untuk membuat Yayasan Maria Monique. Nah, itu air mata saya tumpah pertama itu di Kompas Gramedia 17 tahun yang lalu. Di sini ya? Iya, justru di sinilah pertama saya dari Singapura saya langsung ke Kompas Gramedia untuk sharing sama Mbak Niken Puspitasari ya. Itu. Nah, sekarang saya cerita seperti apa itu Yayasan Maria Monique. Jadi Yayasan Maria Monique ini saya bentuk dari sepeninggal anak saya sematawayang bernama Maria Monique. Iya, nama anak ya, Bu ya. Iya, jadi dia sakit infeksi paru karena bakteri. Ada 3 bakteri yang mematikan yang ada di buku The Beautiful Journey of My Maria Monique ya. Nah, seperti itu. Jadi di Singapura itu saya kalau mengenang itu agak sedikit agak sedikit sedih ya kan, di dalam sebuah perjalanan yang mana saya hampir jadi gelandangan. Saya seorang diri sebagai single mom. Saya hanya berdoa kepada Tuhan kirim orang dari belahan dunia yang tidak tahu untuk pengobatan Maria Monique, sampai Mount Elizabeth Hospital juga memberikan free itu senilai 1 miliar rupiah sekarang ya di tahun 2006. Kemudian juga banyak ya, sampai ada topi golfnya Vijay Singh juga. Itu waktu itu disuruh lelang kan, karena kan tidak bisa bayar untuk rumah sakit itu. Dan tapi Maria Monique nggak ada. Sepeninggalnya Maria Monique, 100 hari dari sepeninggalnya Maria Monique, seperti ada bisikan di hati saya, Mom go around the world, find unfortunate kids and give them happiness. Sehingga saya start Yayasan Maria Monique La Suisse hanya dengan 800 Singapura dolar. Dari awalnya itu? Dari awal. Dan itu terus saya lakukan tanpa fundraising, tidak mau fundraising. Yayasan Maria Monique menolak fundraising, tapi kita appreciate donatur perorangan yang dikirim Tuhan. Dan per hari ini kita sudah memberikan kebahagiaan mungkin hampir 120.000 happiness all over the world. Kemudian kita juga sudah berikan mungkin 11.000 kursi roda di Indonesia. Dan semuanya dengan from the heart, dengan donatur-donatur saya, donatur perorangan, seperti anak nelayan Muara Angke, Bapak Arnato Darsono itu juga luar biasa hatinya ya menjadi donatur kita. Kemudian juga The Designer Workshop itu support kita udah dari lama hingga sekarang juga gitu ya. Masih banyak sekali. Saat itu apa yang Ibu lakukan ketika medsos kan belum ramai, sebelum seramai hari ini. Ketika minta bantuan dana dari 800 tinggal 800 dolar Singapura, kemudian Ibu butuh dana untuk membesarkan Maria Monique Foundation, berbuat kebaikan itu, apa yang Ibu lakukan? Jadi sampai hari ini Yayasan Maria Monique La Suisse tidak punya medsos. Kalau sampai ada medsos itu bukan berarti dari saya ya, karena saya bukan orang medsos. Saya cuman pakai SMS aja. Saat itu? Pakai SMS ya waktu itu ya. Jadi saya sebar SMS ke semua gitu ya. Saya perlu ini, siapa yang mau support ya. Semua gitu. kontak itu dikirim? Semua kontak yang di handphone dikirim? Semua donatur aja ya. Yang donatur aja. Juga sekarang yang saya lakukan juga WhatsApp. Begitu. Jadi saya tidak pernah berbicara. Bikin pengumuman gitu enggak ya? Tidak, karena kan tidak mau fundraising ya. Tapi ada perusahaan-perusahaan besar yang memang mensupport kita dari 2007 sampai sekarang, itu Marriott International. Nah, itu saya juga tidak tahu, karena memang itu satu perjalanan yang dia mengerti saya begitu ya. All over the world. Ya banyak sekali. Kemudian juga ya ada juga dari grupnya Ferrari juga gitu kan. Karena WhatsApp dengan WhatsApp iya, Ferrari, kemudian private jet juga gitu. Jadi
kenapa Ferrari? Saya kepingin anak-anak difabel itu juga punya kesempatan yang sama, bisa naik Ferrari, malah bisa parade bareng sama owner Ferrarinya, kebut-kebutan di Singapura, kebut-kebutan di Thailand, seperti itu ya. Jadi tapi pernah Bu yang ada anak yang minta untuk naik Ferrari. Sebelum minta kita sudah kasih dulu. Jadi ketika orang nanya nih di Yayasan Maria Moniq, mereka semua kaget karena ditanya apa yang kau berkesan, dipikirkan pergi ke zoo, ke kebun binatang. Oh, saya berkesan ketika saya naik Ferrari gitu. Nah, itu suatu hal sudah membuat orang yang bertanya pun kaget gitu. Terus ibunya ditanya, apa yang kau berkesan? Oh, saya berkesan ketika saya bertemu dengan duta besar Jepang. Bingung juga ya. Nah, jadi di Yayasan Maria Moniq itu saya selalu memberikan karpet merah kepada para difabel, pada anak-anak unfortunate begitu. Itu milihnya ibu apa? Milihnya mereka misalnya ini anak misalnya pengen ketemu duta besar Jepang untuk Indonesia misalnya. Kenapa ini dikabulkan? Ya. Oh, tidak. Kenapa ini dikabulkan? Kenapa kalau ini tidak? Ketemu duta besar Jepang dan duta besar yang lain itu tidak mereka punya wishes, tapi memang kegiatan kita sebelum pandemi itu 2 bulan sekali bersama para duta besar. Jadi kita bahkan undangannya pun juga dari embassy gitu kalau di acara kita itu selalu seperti itu. Jadi mereka sudah terbiasa seperti itu. Karena kalau untuk wishlist-nya untuk mewujudkan mimpi mereka. Misalnya saya mungkin bisa cerita ya. Jadi the wishes itu adalah suatu contohnya seperti ini. Ada seorang anak yang dokter bilang bahwa anak ini sudah tidak ada harapan hidupnya dan dia perlu peti mati. Disuruh beli peti mati gitu. Jadi tim kita yang ada di Jogja itu diminta sudah di dokter sudah bilang beli peti mati gitu. Tapi buat saya justru menanyakan anak ini senangnya apa. Ternyata anak ini sukanya arloji. Lalu saya bilang sama tim saya, coba kau pergi di sana, kau fotokan deh 3 arloji yang terbaik ke saya. Saya akan pilih 1 buat anak ini. Dan ternyata ketika sudah pulang, sudah bawa arlojinya, dipakaikan di tangan anaknya, kebetulan namanya Moniq juga. Dan per hari ini anak itu sudah bisa sedang bernari-nari, sedang bercakap-cakap dan tidak jadi meninggal begitu. Dan itulah the wishes ya. Jadi itu kan karena itu adalah satu hal yang soalnya kita tidak bilang dari Yayasan Maria Moniq, kita bilang ini barang dari Tuhan loh. Ini sudah datang barangnya begitu. Jadi banyak, tidak hanya seperti itu aja ya, the wishes itu banyak sekali ya. Misalnya seperti anak yang tulang rawan itu, memang dokter bilang sudah tidak ada harapan hidupnya, kepengen naik biang lala gitu. Walaupun saya ini takut dengan biang lala, saya tidak pernah mau gitu ya, tapi untuk happiness anak ini saya juga naik biang lala begitu ya. Dan itu juga banyak. Terus kemudian ada anak, nah ini ada satu cerita nih, bagaimana Tuhan bekerja. Suatu saat anak itu bilang ke saya begini, Bu Natali, saya tidak bisa hidup lagi. Yang bisa membuat saya hidup adalah Bu Natali. Loh, kenapa? Saya bilang begitu. Kan kau kemarin sudah pernah kita berikan kursi roda. Bu, saya sakit keras, Bu. Saya perlu oksigen tiap hari. Dan saya sudah tidak mampu membeli tabung yang begitu besar tiap hari. Jadi, saya cuma bisa berharap dengan Bu Natali aja. Di saat itu saya tumbuhkan iman dia, saya bilang, yang bisa membuat kamu tetap hidup bukan saya bukan dewa penolong, tetapi adalah Tuhan sendiri. Kau harus berdoa kepada Tuhan, bukan oksigen. Saya bilang seperti itu, dan tentunya anak itu kaget, karena saya sepertinya tidak mau membantu, ya kan, karena jawaban saya seperti itu. Ya Bu, saya sudah berdoa terus Bu, ya sudah, tetaplah seperti itu, saya bukan dewa penolong, ya kan. Tapi setelah telepon ditutup, saya merasa bahwa Tuhan, saya dapat tugas ini sampai dia nanti tidak ada atau sampai dia sembuh. Saya akan memberikan oksigen tidak berhenti tiap hari. Yayasan Maria Moniq akan lakukan seperti itu. Waktu itu mungkin belum ada donatur karena ini kan program baru ya, dadakan seperti itu. Tapi kita tetap rutin berikan oksigen itu sampai tiap hari. Dan anak itu saya bilang, kenapa bisa terjadi seperti ini? Karena Tuhan minta kita yang memberikan. Supaya anak itu jangan bergantung ke Yayasan Maria Moniq atau ke saya gitu. Tahu nggak Pak? Jadi itu kan diberikan oksigen kira-kira sampai tabung yang ke-17 atau ke-20. Yang punya oksigen namanya Pak Heri, yang menjual oksigen bilang, Natali stop. Saya yang akan meneruskan sampai anak ini tiada atau sampai anak ini sembuh. Jadi anak ini sudah tiada,
tapi di detik-detik terakhir dia tetap oksigen tidak berhenti. Wah, jadi itu apa ya, salah satu bukti nyata kalau ya kebaikan itu bakal ada aja jalannya. Balik ke kita juga ya. Jadi apa yang saya lakukan ini ternyata menginspirasi Pak Heri. Padahal saya dengan Pak Heri itu jarang komunikasi juga gitu. Saya komunikasi kalau beli oksigen tiap hari 3 hari sekali kan. Seperti itu. Bicara soal inspirasi nih Bu Natali. Mungkin terakhir nih pesan buat Tribuners sama Sobat WK nih buat apa namanya melakukan hal baik seperti Ibu, terus sampai akhirnya punya karya yang diakuin sama negara gitu, sama internasional ya, ASEAN gitu. Gimana nih? Ya cuma satu, bergantung sama Tuhan. Sekecil apapun minta sama Tuhan. Nggak ada yang bisa dimintain lagi manusia. Cuman sama Tuhan aja. Sekecil apapun minta sama Tuhan. Ya, dipasrahkan ke Tuhan. Sekecil apapun minta sama Tuhan. Berarti mau kita misalnya apa udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi, minta sama siapa? Itu sih kalau saya, dan message-nya adalah, nah bagi untuk para pencipta lagu maupun singer, ketika kau membuat lagu, anggaplah itu adalah kau membuat sesuatu untuk Tuhan, sehingga kau tidak akan berpikir, ya tidak tahu ya apakah bisa seperti ini ya, cuman kau tidak akan berpikir royalti, kau akan tidak berpikir apa-apa, tapi kau akan mendapat miracle yang kau sampai nggak bisa berkata-kata. Buat saya seperti itu. Dan juga untuk lagu ASEAN Paralympic Committee Anthem, bahwa yang boleh memposting lagu, menyanyikan, memposting lah ya, di sosial media ataupun di semua platform, itu hanya ASEAN Paralympic Committee. Saya pun tidak melakukan itu. Jadi itu yang resmi adalah yang dari ASEAN Paralympic Committee. Oke, luar biasa. Inspiratif sekali ya. Inspiratif banget buat anak-anak muda nih, apalagi nih apa ya, yang pengen berkarya tapi kan suka mikir, aduh gimana ya, bakal balik modal gak ya gitu. Ternyata kalau misalnya emang kita tulus terus emang buat kebaikan, ada aja jalannya. Dan gitu. Berani dalam arti itu ya kita sepertinya tidak masuk akal tapi kita lakukan aja begitu. Yang penting berusaha dulu gitu ya Mas. Betul. Terima kasih banyak Bu Natali sudah mampir ke Palmerah. Terima kasih juga. Muncul lagi inspirasi membuat lagu dan tetap berbuat kebaikan untuk sesama. Saya sekarang sedang membuat lagu untuk Princess Bhutan. Mungkin untuk negara Bhutan. Dalam waktu dekat saya akan memberikan kepada Princess. Kebetulan kemarin ketemu di ASEAN Para Games. Keren. Luar biasa. Lagunya berjudul You Are So Beautiful. Ditunggu Bu. Ditunggu karya berikutnya Bu. Mudah-mudahan sehat juga. Dan Tribuners dan Sobat WK, itu dia percakapan kita dengan Ibu Natalia Cahya. Semoga menginspirasi dan juga jadi pelajaran nih buat kita semua. Dan akhirnya saya GG dan saya Kintoko. Kami pamit undur diri, sampai jumpa di program lainnya. See you. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.